Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya yang secara substansinya sama ya, meskipun dengan menggunakan redaksi yang berbeda-beda. Intinya adalah bagaimana hukum menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Nah, terkait dengan hal ini, ya ada beberapa kondisi di mana ibadah tersebut bisa dianggap sah atau tidak sah. Kondisi pertama yaitu seseorang yang menggabungkan niat ibadah wajib dengan ibadah wajib lainnya. Ya, ini ada dua kondisi. Yang pertama, ibadah ini menjadi sah atau boleh, dan kondisi yang lain di mana kemudian ibadah itu menjadi tidak sah. Menggabungkan niat ibadah wajib dengan wajib yang dibolehkan antara lain adalah misalnya ya seseorang ketika melaksanakan mandi jinabat, ya, kemudian dia juga sekaligus meniatkan untuk berwudu, ya, karena mandi jinabat ini hukumnya wajib, mandi besar ya, dan juga wudu ini hukumnya adalah juga wajib. Nah, ketika ia melaksanakan mandi besar atau mandi jinabat yang sekaligus ia niatkan untuk berwudu, maka ini dianggap sah, sehingga setelah ia melaksanakan mandi besar, ia tidak harus melaksanakan wudu secara terpisah. Namun dua niat itu bisa digabung dalam satu pelaksanaan mandi ya, yang sudah mencakup wudu di dalamnya. Karena dalam mandi maka justru yang harus dibasuh adalah seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali. Termasuk juga menggabungkan dua ibadah wajib yang dibolehkan, misalnya seseorang melaksanakan haji qiron ya. Dia meniatkan ibadah haji dan umroh dalam satu kali pelaksanaan ibadah. Ini boleh karena haji yang hukumnya wajib, kemudian juga umroh yang hukumnya wajib diniatkan sekaligus dalam satu pelaksanaan ibadah. Namun ada juga menggabungkan dua niat ibadah wajib yang tidak sah atau tidak dibolehkan. Nah, misalnya seseorang meniatkan untuk melaksanakan ibadah sholat asar yang digabung sekaligus dalam satu pelaksanaan ibadah sholat duhur. Misalnya ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat duhur 4 rakaat, ya hanya sekali ibadah itu, kemudian dia sekaligus meniatkan untuk sholat duhur dan juga sholat asar. Nah, jelas yang seperti ini tidak sah. Kemudian kondisi yang kedua adalah seseorang yang menggabungkan niat ibadah fardu atau ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Nah, dalam kondisi ini juga ada dua hal ya, bisa jadi kemudian ibadahnya sah atau dalam kondisi yang lain menjadi tidak sah. Contoh menggabungkan niat fardu ya dengan niat sunnah ya, yang dibolehkan adalah misalnya seperti seseorang yang kemudian masuk ke masjid ya, seyogianya ia melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu ya, tapi ternyata iqamah sudah dikumandangkan, sehingga ketika ia masuk masjid ia langsung melaksanakan ibadah sholat fardunya dengan juga sekaligus meniatkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan terhadap masjid. Nah, ini dianggap sah dua-duanya. Namun juga ada yang dianggap kemudian menjadi tidak sah. Ya, contohnya adalah ketika seseorang menggabungkan niat zakat yang merupakan wajib hukumnya dan juga sedekah yang hukumnya sunnah ya, atau mandubah ya. Nah, seseorang yang meniatkan dua hal ini, zakat dan sedekah, dalam satu pelaksanaan ibadah, misalnya ia memberikan sejumlah uang kepada seseorang, diniatkan zakat dan sedekah sekalipun, ini dianggap tidak sah. Bahkan kalau dalam madhab Syafi'i justru yang dikuatkan bahwa seseorang yang memiliki niat seperti itu tadi, yang dianggap sah adalah sedekahnya, sedangkan zakatnya yang justru hukumnya wajib atau fardu dianggap tidak sah. Nah, kita harus hati-hati dalam kondisi yang seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggabungkan niat ibadah sunnah dengan ibadah sunnah yang lainnya. Nah, rata-rata
dalam kondisi ini mayoritas ulama membolehkan. Ya, misalnya kita meniatkan ibadah sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah misalnya. Ya, mengingat misalnya waktu yang terbatas. Kalau kita melaksanakan dua-duanya, sholat tahiyatul masjid misalnya dengan sholat qobliyah zuhur misalnya, ternyata kita melihat waktu, jam nampaknya ini sudah akan iqomah, maka kita hanya melaksanakan satu ibadah, kita niatkan sholat tahiyatul masjid sekaligus kita niat qobliyah zuhur misalnya. Nah, ini dibolehkan. Jadi menggabungkan dua niat ibadah sunnah dalam satu pelaksanaan ibadah. Contoh lain juga adalah misalnya kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, seseorang yang misalnya terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunnah hari Senin dan Kamis misalnya. Nah, kebetulan ada juga ibadah puasa sunnah lainnya yang bertepatan dengan hari itu, Senin atau Kamis. Misalnya puasa hari Arafah. Ya, ternyata jatuh pada hari Senin. Kemudian seseorang meniatkan dua ibadah itu dalam satu pelaksanaan. Misalnya niat puasa Arafah misalnya ya, digabung dengan niat puasa hari Senin, karena dua pelaksanaan puasa ini hukumnya sunnah, sehingga hal ini juga dibolehkan. Nah, jadi seperti itu, ini yang masuk dalam pembahasan at-tasyrik fin niyah di dalam ilmu fikih. Nah, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.